Salam cerdas. Nah, kita berjumpa lagi di channel ini. Masih dengan saya ya, Samuel Daci. Nah, kita masih membahas aplikasi akuntansi Mayop Accounting ya. Nah, topik kita kali ini adalah bagaimana cara kita menginput transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Mayop. Nah, jika topik ini sangat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa yang belajar Mayop dan juga bagi sobat cerdas, silakan di subscribe channel ini ya. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya ya, sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru di channel ini. Oke, terima kasih ya. Nah, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penerimaan kas ya. Nah, apa sajakah sumber utama penerimaan kas pada perusahaan dagang? Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa sumber utama penerimaan kas pada perusahaan dagang ya. Nah, yang pertama adalah berasal dari penjualan tunai. Nah, untuk penjualan tunai ini sudah ada video khusus ya yang membahas tentang penjualan tunai. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang belajar Mayop dan juga bagi sobat cerdas yang belum mengetahui cara transaksi penjualan tunai, silakan tonton video yang ini ya. Nah, kemudian berasal dari penerimaan atau pelunasan piutang dagang dari pelanggan. Nah, untuk ini juga sudah ada video khusus ya. Nah, silakan tonton video yang ini ya, sehingga adik-adik mahasiswa yang belajar Mayop dan juga sobat cerdas tidak kebingungan ya, sehingga Anda lebih mudah memahami untuk topik kita kali ini. Oke? Nah, kemudian sumber utama berikutnya adalah berasal dari penanaman modal oleh pemilik ya. Nah, kemudian berasal dari penjualan aset secara tunai. Kemudian berasal dari penerimaan pendapatan melalui bank atau dividen ya. Nah, kemudian berasal dari pinjaman uang. Kemudian berasal dari pelunasan pinjaman dari karyawan. Dan hal-hal yang lainnya yang akan menambah kas perusahaan secara tunai. Oke? Nah, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa contoh transaksi penerimaan kas ya yang akan kita kerjakan pada topik kita kali ini. Nah, maka caranya kita masuk ke dalam Mayop. Nah, pada bagian comment center kita klik banking. Kemudian di bagian bawah kita klik receive money. Nah, selanjutnya pada bagian deposit to account, nah di sini kita pilih nama akun yang kita pakai untuk menerima kas ya. Nah, nama akun ini kalau di dalam jurnal posisinya adalah pada bagian debit ya, di sebelah debit. Nah, dari contoh kita ya, yang pertama ini tanggal 2 ya, tanggal 2 bulan 1 tahun 2021, pemilik perusahaan menginvestasikan 15 juta ke kas perusahaan ya, dengan nomor bukti KM01. Nah, berarti yang bertambah di sebelah debit adalah kas perusahaan. Nah, maka pada bagian deposit to account kita pilih sebagai contoh adalah kas kecil ya. Kemudian kita klik use account. Nah, selanjutnya pada bagian ID number, nah di sini kita ketikkan atau kita masukkan nomor bukti ya, transaksi penerimaan kas. Nah, dari contoh kita ini nomor buktinya adalah KM01. Kita ketik KM01. Nah, kemudian pada bagian date kita tentukan tanggal diterimanya penerimaan kas ya. Nah, dari contoh kita ini terjadi pada tanggal 2 bulan 1 ya. Kita ketik tanggal 2 bulan 1 tahun 2021. Nah, kemudian pada bagian account number di bagian bawah ini, di sini kita pilih
nama akun untuk posisi kredit, ya. Kalau tadi deposit to account ini adalah di posisi debit, sedangkan pada bagian bawah, ya, di account number ini adalah nama akun pada posisi kredit, ya. Nah, dari contoh kita, pemilik perusahaan menginvestasikan 15 juta ke kas perusahaan. Nah, artinya, ya, di sebelah debitnya adalah kas, ya, kas kecil, kemudian di sebelah kreditnya adalah modal, ya. Maka pada bagian account number kita pilih modal, ya. Nah, kemudian use account. Nah, selanjutnya pada bagian amount kita ketik, ya, jumlah penerimaan kasnya, ya. Nah, dari contoh kita ini sebesar 15 juta. Kita ketik 15 juta. Nah, kemudian di bagian atas, ya, pada bagian payor kita pilih, ya, dari siapa kas itu kita terima, ya. Nah, karena kas ini kita terima dari pemilik, maka kita pilih pemilik, kemudian kita klik use card. Nah, selanjutnya pada bagian amount received kita klik di dalam kotaknya sehingga akan menampilkan nilai penerimaan kas yang kita terima sebesar 15 juta. Begitu, ya. Nah, kemudian pada bagian payment method, nah di sini bisa kita pilih metode penerimaan kas, ya. Di kas itu kita terima dengan cara bagaimana, ya. Nah, misalnya kita pilih di sini adalah cash, kemudian use method. Nah, selanjutnya pada bagian memo, di sini kita tentukan atau kita ketik keterangan daripada transaksi penerimaan kas, ya. Nah, misalnya ini adalah dari pemilik, ya, dari pemilik. Nah, kalau sudah di bagian bawah pada bagian out of balance pastikan nilainya 0, ya, artinya nilai debit, ya, dan kreditnya sudah seimbang, ya, sudah sama, ya, sudah balance. Nah, kalau sudah, kita klik tombol record. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, selanjutnya contoh kedua, ya, tanggal 5 bulan 1 tahun 2021 diterima 3 juta, ya, tunai dari Setiawan atas penjualan peralatan bekas dengan nomor bukti KM02. Nah, maka kembali kita ke dalam Mayop. Nah, pada bagian deposit to account kita pilih kas kecil, ya. Nah, kemudian pada bagian ID number, nomor buktinya adalah KM02, ya. Kita ketik KM02. Nah, date-nya, tanggalnya, tanggal 5, ya. Tanggal 5 bulan 1 tahun 2021. Nah, payornya, dari siapa kita terima? Dari Setiawan, ya. Nah, kita klik tombol panahnya. Nah, karena di sini belum ada nama Setiawan, kita buat yang baru, ya. Kita klik tombol new. Nah, kemudian pada bagian card type, ini kita pilih saja adalah customer, ya. Nah, kemudian pada bagian name kita ketik Setiawan. Kalau sudah, kita klik tombol OK. Kemudian kita klik lagi tombol panahnya. Kemudian kita pilih lagi Setiawan. Nah, selanjutnya pada bagian account number di bagian bawah, ya. Nama akun pada posisi kredit, ya. Nah, karena ini adalah yang kita jual peralatan bekas, berarti nilai peralatan kita akan berkurang, ya. Nah, maka pada bagian account number kita pilih peralatan, ya. Kita pilih peralatan. Ini, ya, peralatan, use account. Nah, amount-nya sebesar berapa? Sebesar 3 juta. Kita ketik pada kolom amount 3 juta. Nah, kalau sudah, kita klik di dalam kotak amount receive. Kemudian
memonya misalnya adalah penjualan, ya, berasal dari penjualan peralatan. Oke. Nah, kalau sudah out of balance-nya harus bernilai 0, ya. Kemudian kita klik tombol record. Nah, selanjutnya, contoh ketiga, tanggal 8 bulan 1 tahun 2021 diterima pendapatan bunga dari Bank BCA sebesar 25 juta. Ya, untuk bulan Januari tahun 2021 dengan nomor bukti KM03. Ya. Nah, yang kita terima adalah pendapatan bunga, ya, dari Bank BCA. Nah, maka pada bagian deposit to account di sini kita pilih, ya, bank kas BCA, ya. Ini kas BCA, kemudian use account. Kemudian ID number-nya, nomor buktinya adalah KM03, ya. Nah, kemudian tanggal, ya, tanggal 8, ya, bulan 1. Nah, selanjutnya yang kita terima adalah pendapatan bunga. Berarti di sebelah debit di sebelah kredit adalah pendapatan bunga, ya. Nah, maka pada bagian account number di sini kita pilih pendapatan bunga ini, ya. Kemudian use account. Sebesar berapa? Nah, sebesar 25 juta, ya. Kita ketik pada kolom amount 25 juta. Tekan tab. Nah, kemudian pada bagian payor kita terima dari Bank BCA, ya. Nah, karena di sini belum ada Bank BCA, kita klik new. Kemudian card type-nya kita pilih saja adalah supplier, ya. Kemudian name-nya kita buat Bank BCA. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita pilih lagi Bank BCA. Nah, kemudian kita klik di dalam kotak amount receive. Memonya misalnya adalah pendapatan bunga Bank BCA. Nah, kalau sudah kita klik tombol record. Nah, berikutnya, tanggal 9 bulan 1 diterima melalui kas BRI 32 juta atas pinjaman kepada CV modal dengan nomor bukti KM01. Ya. Nah, berarti ini diterima melalui kas BRI. Nah, maka pada bagian deposit to account kita pilih kas BRI. Use account. Nah, kemudian pada bagian ID number, nomor buktinya KM04, ya. Tanggalnya tanggal 9 bulan 1 2021. Nah, kemudian, ya, di sebelah kredit adalah ini, ya, atas pinjaman, ya. Artinya perusahaan melakukan pinjaman kepada CV modal. Nah, berarti akan menimbulkan hutang, ya. Maka pada bagian account number kita pilih hutang, ya, hutang atas pinjaman, ya. Nah, kita pilih hutang. Nah, ini hutang pinjaman. Nah, kalau sudah kita klik use account. Sebesar berapa? Sebesar 32 juta. Nah, kita ketik 32 juta. Nah, kemudian pada bagian payor kita terima dari CV modal, ya. Nah, kita klik tombol panah, kita klik new. Nah, kita buat card type-nya adalah sebagai supplier, namanya adalah CV modal. Oke. Kita pilih lagi CV modal. Nah, kemudian kita klik di dalam kotak amount receive. Nah, pada bagian memo kita ganti atau kita buatkan keterangannya adalah pinjaman, ya.
pinjaman kas dari CV modal. Nah, kalau sudah, kita klik tombol record. Nah, itulah cara kita untuk membuat atau mencatat transaksi penerimaan kas pada Mayop. Oke? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengeluaran kas ya. Nah, pengeluaran kas pada perusahaan dagang sering terjadi karena beberapa hal ya. Nah, yang pertama, akibat adanya pembayaran hutang. Nah, tentang topik pembayaran hutang, nah ini sudah ada video khusus membahas tentang hal ini ya. Nah, silakan bagi adik-adik mahasiswa yang belajar Mayop dan juga bagi sobat cerdas yang belum mengetahui cara melakukan pembayaran hutang di dalam Mayop, silakan tonton video yang ini ya. Nah, di sini sudah lengkap dibahas ya. Nah, kemudian pengeluaran kas tersebut terjadi akibat adanya pembelian barang dagangan secara tunai. Nah, topik ini juga sudah ada video khususnya ya. Nah, silakan tonton video yang ini. Oke? Nah, sehingga Anda lebih mudah memahami topik kita kali ini. Begitu ya. Nah, kemudian pengeluaran kas tersebut terjadi akibat adanya pembelian bahan baku atau bahan pembantu. Kemudian akibat adanya pembelian peralatan, perlengkapan, dan lain-lain ya. Kemudian pengeluaran kas juga terjadi akibat adanya pembayaran beban atau biaya ya. Kemudian akibat adanya pembentukan dana kas kecil. Dan hal-hal yang lainnya yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran kas. Oke? Bagaimana cara menginput transaksi pengeluaran kas pada Mayop? Nah, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa contoh transaksi pengeluaran kas yang akan kita kerjakan ya. Nah, maka caranya kita masuk ke dalam Mayop. Nah, pada bagian Comment Center, nah kita klik Banking. Nah, kemudian di bagian bawahnya kita klik Spend Money. Nah, selanjutnya pada bagian Pay from Account, nah di sini kita pilih nama akun yang kita pakai untuk pengeluaran kas, ya. Nah, artinya untuk akun yang kita pilih di sini posisinya kalau di dalam jurnal itu adalah pada bagian sebelah kredit, ya. Pada bagian sebelah kredit yang akan mengurangi kas karena akibat terjadinya pengeluaran kas. Begitu ya. Nah, dari contoh kita ini, ya tanggal 6 bulan 1 tahun 2021, dibeli sepeda motor 17 juta kepada CV Hando, ya. Dibayar tunai melalui Bank BRI dengan nomor cek 1001. Nah, berarti kas Bank BRI kita akan berkurang ya. Nah, berarti di sebelah kredit dia ya. Nah, maka pada bagian Pay from Account kita pilih kas BRI. Oke ya, kas BRI ya. Kemudian kita klik Use Account. Nah, selanjutnya pada bagian Check Number, nah di sini kita masukkan nomor cek ya. Nomor cek untuk transaksi pengeluaran kas. Nah, dari contoh kita ini, nomor ceknya adalah 1001. Kita ketik ya, 1001. Nah, kemudian pada bagian date, ini adalah tanggal terjadinya pengeluaran kas. Nah, dari contoh kita ini terjadi pada tanggal 6 bulan 1 ya. Kita ketik tanggal 6 bulan 1 tahun 2021. Nah, kemudian pada bagian bawah ini, account number, di sini kita pilih akun ya. Akun sebagai posisinya pada bagian sebelah debit ya. Kalau tadi pay from account ini pada posisi kredit, nah maka pada bagian account number nama akun
pada bagian posisi sebelah debit, ya. Nah, dari contoh kita ini dibeli sepeda motor 17 juta. Nah, berarti akan menambah aset, ya, aset perusahaan atau peralatan, ya, atau di sini sepeda motor, ya. Nah, maka pada bagian account number kita klik. Nah, kita pilih, ya. Nah, di sini kita pilih saja peralatan, ya. Sepeda motor itu adalah peralatan. Nah, kalau sudah kita, atau boleh juga kendaraan, ya. Oke, kita pilih aja yang kendaraan, itu lebih cocok, ya, lebih pas, ya. Nah, kalau sudah kita klik use account. Nah, pada bagian amount kita ketik nilainya, ya. Nilainya sebesar 17 juta, ya. Kita ketik 17 juta. Nah, selanjutnya pada bagian card, nah di sini kita pilih kepada siapa kita lakukan pembayaran atau pengeluaran kas tersebut, ya. Nah, dari contoh kita ini, ya, dibayar tunai, ya, dibayar tunai kepada CV Hando. Nah, karena di sini tidak ada CV Hando, maka kita klik tombol new. Nah, card type-nya kita pilih supplier, name-nya kita ketik CV Hando. Kemudian OK. Kemudian kita klik lagi tombol panahnya, kita pilih CV Hando. Use card. Nah, selanjutnya pada bagian memo boleh kita ketikkan di situ keterangan tentang pengeluaran kas. Nah, misalnya kita ketikkan di situ pembelian kendaraan, ya. Kendaraan. Nah, kemudian pada kotak amount kita klik, ya, di dalamnya sehingga menampilkan nilai daripada pengeluaran kas kita, ya, sebesar 17 juta. Nah, kemudian tekan tombol tab. Nah, kemudian pada bagian bawah ini out of balance-nya harus bernilai 0. Artinya nilai debit dan kredit sudah sama, ya, sudah seimbang. Nah, kalau sudah kita klik tombol record. Nah, kita lanjut ke contoh nomor 2. Tanggal 10 bulan 1 2021 dibayar beban gaji bulan Desember 2020 kepada karyawan Darmawan sebesar 3.500.000 melalui Bank BCA, ya, dengan nomor cek 1002. Nah, berarti kas Bank BCA kita berkurang, ya, di sebelah kredit. Nah, maka pada bagian pay from account kita bayar melalui atau menggunakan kas BCA, ya. Nah, kemudian nomor ceknya 1002. Nah, tanggalnya tanggal 10 bulan 1 tahun 2021. Nah, kemudian pada bagian account number, nah di sini adalah yang dibayar beban gaji, ya. Beban gaji kepada karyawan Darmawan. Nah, maka account number-nya kita pilih beban gaji. Oke. Kita cari beban gaji. Nah, kalau belum ada beban gaji, maka boleh kita buat, ya. Boleh kita buat yang baru. Nah, kita buat yang baru, kita klik new. Kemudian account tipenya kita pilih expand beban, ya. Kemudian nomornya kita buat 1109, ya, contohnya. Kemudian beban gaji, ya, nama akunnya beban gaji. Kemudian OK. Selanjutnya kita klik lagi tombol panahnya. Kita pilih dia beban gaji. Ini dia, ya. Use account. Nah, pada bagian amount kita ketik
nilai pembayaran beban gajinya sebesar 3.500.000. Nah, kemudian kita bayar kepada Darmawan ya. Pada bagian card, kita klik tombol panah, kita klik tombol new membuat yang baru. Nah, Darmawan itu adalah sebagai employee ya, atau sebagai pegawai. Nah, last name-nya kita ketik Darmawan. Oke. Selanjutnya kita pilih lagi card-nya Darmawan. Use card. Nah, kemudian pada bagian memo, misalnya kita buatkan pembayaran gaji ya. Pembayaran gaji. Oke. Nah, kemudian klik di dalam kotak amount ya, sehingga menampilkan nilai pengeluaran kas. Tekan tombol tab. Nah, pastikan out of balance-nya bernilai 0. Kalau sudah, kita klik tombol record. Nah, selanjutnya, tanggal 12 bulan 1 2021 dibayar biaya listrik dan air bulan Januari tahun 2020 melalui kas BCA 1.700.000 dengan nomor cek 1003. Nah, berarti pengeluaran kasnya menggunakan kas BCA ya. Nah, maka pada bagian pay from account kita pilih kas BCA. Use account. Nah, cek numbernya 1003 ya. Nah, kemudian tanggalnya tanggal 12 bulan 1. Nah, kemudian pada bagian account number, nah di sini yang dibayar adalah biaya listrik dan air ya. Nah, kita pilih account number-nya biaya listrik dan air. Kalau belum ada, maka kita klik tombol new. Account tipenya expand. Nomor account-nya 1110. 1109 1108 ya. Nah, kita cari nomor akun yang belum pernah dipakai ya. Nah, kemudian account name-nya kita buatkan beban listrik dan air. Kemudian oke. Selanjutnya kita klik lagi account number-nya, kita pilih beban listrik dan air. Nah, sebesar 1.700.000. Kita ketik di kolom amount 1.700.000. Nah, selanjutnya pada bagian card kita pilih. Nah, di sini kita bayar ya. Tentu saja kita bayar kepada PLN ya. Nah, kita klik tombol panahnya. Kita klik new. Nah, card type-nya ini kita pilih saja yang supplier ya. Nah, name-nya kita buatkan PLN. Oke. Nah, kita klik lagi. Kita pilih dia PLN, use card. Nah, kemudian pada bagian memo, kita ketikkan keterangannya pembayaran listrik dan air. Nah, selanjutnya pada kotak amount kita klik di dalam sehingga menampilkan nilai pengeluaran kas. Nah, kalau sudah, tekan tab. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai, kita klik tombol record. Nah, itulah cara kita untuk mencatat atau menginput transaksi pengeluaran kas pada Mayop. Oke? Nah, apa jurnal untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dari contoh yang sudah dibahas? Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Mayop, nah silakan dijawab pertanyaan ini ya. Nah,
bagi sobat cerdas, silakan dijawab di dalam hati saja, oke? Nah, saya kira itulah dulu topik kita kali ini. Nah, semoga bermanfaat ya. Nah, bagi topik-topik yang berhubungan dengan transaksi pengeluaran kas atau penerimaan kas seperti penjualan tunai atau pembayaran hutang atau yang berhubungan dengan topik kita kali ini, saya akan buatkan linknya di bagian deskripsi ya. Nah, silakan ditonton bagi yang belum pernah menonton sehingga Anda lebih mudah memahaminya. Oke? Nah, saya kira itu dulu topik kita kali ini. Nah, kita akan kembali berjumpa di topik atau tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.